Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi. Seperti apa, Dika? Ya, informasi yang terkini dan inspiratif telah kami siapkan untuk Anda, antara lain pemugaran bangunan bersejarah di Kota Tua. Ada pula Taman Pandang Istana. Dan selanjutnya nanti kita juga akan membahas tentang keberadaan Yellow Box Junction. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam mengembalikan keunikan bangunan bersejarah di Kota Tua. Salah satunya dengan JOTRC atau Jakarta Old Town Revitalization Corp. Setelah berjalan selama 2 tahun, kini sudah ada 5 bangunan yang rampung dipugar dan siap untuk difungsikan kembali. Revitalisasi dan restorasi bangunan tua di kawasan Kota Tua telah diatur dalam Pergub nomor 36 tahun 2014. Sejak tahun 2014, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Jakarta Old Town Revitalization Corp atau JOTRC untuk merestorasi bangunan-bangunan tua agar dapat difungsikan kembali. JOTRC adalah lembaga konsorsium swasta terdiri dari 9 perusahaan properti yang menaruh kepedulian atas nasib bangunan bersejarah yang terlantar di kawasan Kota Tua. Dalam proses restorasi bangunan, JOTRC mengidentifikasi 3 jenis kerusakan pada bangunan, yaitu kerusakan ringan, kerusakan sedang, hingga kerusakan berat. Kerusakan ringan dan sedang cenderung mudah untuk dipugar karena struktur bangunan yang masih utuh. Sedangkan bangunan dengan tingkat kerusakan yang berat, JOTRC mengupayakan pembangunan kembali dengan struktur bangunan yang sama dengan bentuk asli. Dalam hal ini, JOTRC bekerja sama dengan tim pemugaran cagar budaya DKI Jakarta. Proses untuk kita bisa bekerja sama untuk mendapatkan gedung itu saja hampir memakan waktu yang cukup panjang, ya. Sehingga karena ini juga merupakan boleh dibilang terobosan untuk kerjasama antara swasta dengan pemerintah ketika mengutilisasi atau memanfaatkan gedung-gedung yang idle, yang mungkin dari sisi pemerintah sendiri tidak, dalam hal ini Kementerian BUMN atau PPI, untuk menganggarkan melakukan restorasi tersebut. Hingga pertengahan 2016, JOTRC mencatat proses restorasi bangunan di kawasan Kota Tua telah mencapai 70%. Terdapat 5 bangunan yang telah rampung dipugar dari 12 bangunan yang ditargetkan menjadi objek restorasi. Wode Rizky, Alif Ramadan, DAI TV. Ya, pemugaran bangunan bersejarah di kawasan Kota Tua Jakarta Barat telah dimulai sejak tahun 2014 dan melibatkan konsorsium perusahaan swasta Jakarta Old Town Revitalization Corp atau JOTRC. Reporter Halo Indonesia akan mengajak Anda untuk menelusuri salah satu gedung peninggalan Belanda yang sudah hampir rampung dan akan dialihfungsikan sebagai aula serbaguna. Ya, inilah Kota Tua yang menjadi saksi bisu dari pembangunan dan perekonomian kota Jakarta pada masa Portugis hingga masa kedudukan Hindia Belanda. Tapi seiring berlalunya masa kedudukan Belanda di Batavia, maka Kota Tua ini semakin ditinggalkan dan beralih fungsi menjadi kawasan wisata sejarah. Namun sayangnya banyak bangunan bersejarah yang terbengkalai dan terkesan kumuh. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda berjalan-jalan berkeliling Kota Tua sambil berbincang dengan beberapa narasumber untuk mengetahui upaya apa sih yang sudah mereka lakukan untuk mewujudkan Kota Tua yang bersih, teratur, dan juga bisa menjadi objek wisata sejarah yang terpadu. Yuk, ikutin saya. Kawasan Kota Tua terbagi ke dalam 2 area, yaitu area dalam dan area luar. Area dalam Kota Tua seluas 134 hektar, diantaranya meliputi Taman Fathahillah, Pelabuhan Sunda Kelapa, Kali Besar, Stasiun Kota, Museum Bahari, dan Pasar Ikan. Sedangkan area luar Kota Tua seluas 200 hektar
meliputi Kampung Luar Batang, kawasan Pekojan, dan kawasan Niaga Pecinan Mangga 2 dan Glodok. Pak, tadi aku habis keliling-keliling Kota Tua dan ngelihatnya tuh sekarang udah semakin cantik ya Pak, Kota Tua udah semakin rapih, tertata, terus juga nggak terlalu banyak pedagang kaki lima kayak dulu. Nah, Bapak sendiri nih Pak, gimana sih Pak sekarang ngelihat kawasan ini sudah cukup baikkah untuk sebuah tempat wisata sejarah yang terpadu gitu Pak? Ya, kalau dari media, dari masyarakat bilang sudah lebih baik, alhamdulillah puji Tuhan. Tetapi kami sebagai pengelola kawasan Kota Tua rasanya belum puas. Karena untuk sesuatu yang lebih baik itu kita tidak boleh cepat merasa puas, harus lebih baik dan lebih baik lagi. Nantinya akan lebih terpadu dengan kawasan di sekitar kawasan Taman Fatailah, Pak Gigi. Bidang pariwisata Pemprov DKI Jakarta tak sendiri dalam revitalisasi kawasan Kota Tua. Sejak tahun 2014, pengelola Kota Tua bekerja sama dengan Jakarta Old Town Revitalization Corp membangun kembali bangunan-bangunan tua yang terbengkalai. Nah, ini kita sekarang ada di Gedung Cipta Niaga. Dulunya ini Rotterdam Internatio, ya. Jadi ini kan sebenarnya satu blok ya yang kita sekarang orang mengenalnya dengan Blok Cipta Niaga. Di Selasar Barat sana itu namanya adalah Rotterdam Lloyd gitu. Jadi dulunya ini ya dipakai sebagai seperti company untuk perusahaan perkreditan lah. Dengan penataan yang berkelanjutan, Kota Tua yang penuh dengan nilai histori serta budaya ini bisa menjadi destinasi wisata terpadu yang dibanggakan oleh warga Jakarta. Wode Rizky, Alif Ramadan, The ITV. Ya, kita beralih ke informasi lain. Jakarta melalui Dinas Kebersihan telah menyiapkan berbagai hal untuk menjaga kebersihan kota Jakarta. Salah satunya dengan melakukan pengadaan alat-alat penunjang kebersihan yang baru. Salah satu alat pendukung kebersihan yang dimiliki Pemprov DKI adalah mobil penyapu jalan. Mobil ini selain dilengkapi dengan sapu, juga dilengkapi dengan alat-alat kebersihan lainnya. Seperti apa mobil pembersih jalan ini? Berikut liputannya. Selain sungai, Dinas Kebersihan DKI Jakarta juga fokus terhadap kebersihan jalan. Selain 9.000 petugas yang ditempatkan di jalan-jalan protokol, Dinas Kebersihan DKI Jakarta juga memiliki mobil penyapu jalan yang disebut road sweeper. Mobil penyapu jalan ini dilengkapi 3 buah sapu yang terletak pada bagian depan dan samping kiri kanan mobil. Selain sapu, road sweeper juga dilengkapi dengan penyemprot air yang berguna menghilangkan debu. Juga ada 2 vacuum cleaner yang terletak di bagian bawah dan belakang mobil. Untuk menampung sampah-sampah dari jalan, mobil canggih asal Italia ini dilengkapi dengan tangki penampung sampah yang kapasitasnya mencapai 2 meter kubik. Kalau kita membagi, ada memang pembagian itu adalah terutama yang menjadi pemikiran kita adalah sekiranya lokasi-lokasi yang rawan, ya, lokasi-lokasi yang memang tidak memungkinkan untuk dilakukan penyapuan secara manual. Contoh misalnya di jalur-jalur protokol, ya, jalur-jalur yang memang ramai. Nah ini selain juga kita mengatur yang mana yang digunakan road sweeper, mana digunakan oleh manual yang disebut dengan tim kita namanya tim pesada. Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat memiliki 5 armada road sweeper yang dioperasikan pada pukul 12 hingga 5 pagi di jalan-jalan protokol di Jakarta Barat. Sehingga pengoperasian road sweeper ini tidak mengganggu arus lalu lintas. Pengoperasian road sweeper juga diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang kerap menimpa para pekerja kebersihan jalan. Yeremia Tera, Denny Kristiawan, The ITV. Ya, tak terhitung sudah berapa kali unjuk rasa digelar di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Demi menyalurkan aspirasinya kepada Presiden, para pengunjuk rasa kerap melakukan unjuk rasa di kawasan Monas yang berhadapan dengan bagian depan Istana Merdeka. Namun sebentar lagi para pengunjuk rasa yang kerap melakukan unjuk rasa di Monas bisa memanfaatkan Taman Pandang Istana untuk berunjuk rasa. Apa itu Taman Pandang Monas? Berikut liputannya. Pemerintah DKI Jakarta kini tengah membangun Taman Aspirasi atau Taman Pandang Istana yang berlokasi di Silang Barat Laut Monas, Jakarta Pusat. Taman yang digagas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dibangun di atas lahan seluas 450 meter dan berjarak 100 meter dari Istana Merdeka.
Taman ini dibuat sebagai wadah bagi para pendemo untuk dapat menyampaikan aspirasinya. Fungsi taman ini nantinya tidak hanya untuk para pengunjuk rasa yang ingin menyampaikan aspirasinya saja, namun juga bisa dinikmati oleh masyarakat yang ingin berkunjung untuk sekedar melihat-lihat atau berjalan-jalan. Pembangunan Taman Pandang Istana ini sudah mencapai 60% dan ditargetkan akan selesai sebelum Hari Ulang Tahun DKI Jakarta pada 22 Juni 2016. Nah, awalnya kita bangun seperti itu adalah merupakan tempat untuk masyarakat untuk menuangkan gagasannya atau ide dan kepeduliannya gitu lah terhadap ya kegiatan kami atau kegiatan lainnya gitu. Dan memang kan tadinya masyarakat kan pengennya tuh kalau ada kegiatan seperti demo dan sebagainya kan pengennya dekat istana. Nah, kita buat yang jaraknya memang agak jauh dari istana gitu. Nah, itu kita ambil tempat di Silang Barat Monas. Selain penghijauan seperti taman-taman pada umumnya, taman yang mulai dibangun pada bulan April lalu nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas karya seni menarik. Salah satunya adalah bangku taman yang membentuk kutipan, berbeda tapi satu. Pada taman ini juga akan disediakan wadah untuk membuat karya seni mural serta berbagai kutipan dari tokoh bangsa. Sangat penting juga adalah di lantai bagian plaza, dia adalah semacam quote. Quote itu tulisan dari pesan-pesan tokoh-tokoh kebangsaan kita dengan tema keberagaman dan juga tentang kebebasan, tentang bagaimana kita menyalurkan pendapat dan sebagainya. Tokoh-tokoh ini ada 4 orang tokoh penting yang yaitu Bapak Bung Hatta, Muhammad Hatta yang maksud saya, terus ada Hamka, ada Gus Dur, dan satu lagi adalah Mangun Wijaya. Di situ tertera jelas pesan-pesan yang semuanya adalah mengarah ke keberagaman. Sutrijaya, Topan Iskandar, DAI TV. Baik, kita beralih ke informasi lain lagi ya, Loren ya. Pada bulan Ramadan seperti saat ini berbagai bahan kebutuhan pokok di pasar mengalami kenaikan. Untuk menekan kenaikan harga, pemerintah melakukan berbagai hal, mulai dari operasi pasar hingga penyelenggaraan operasi pasar. Dan untuk mengetahui keberadaan pasar murah dan keberadaan stok kebutuhan bahan pokok, saat ini kami telah terhubung dengan reporter Halo Indonesia Waode Rizky dari Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Silakan Rizky. Ya, Loren dan Dika, saat ini saya sedang berada di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat untuk memantau langsung kegiatan operasi pasar murah yang diselenggarakan oleh PD Pasar Jaya. Operasi pasar murah ini sendiri telah dilaksanakan sejak tanggal 4 Juni kemarin dan di sini menyediakan beragam kebutuhan pokok dengan harga yang berbeda dengan harga pasaran. Tadi sebelumnya kami juga telah mengecek beberapa harga bahan pokok seperti harga cabai merah di pasar biasa harganya mencapai Rp30.000 per kilogram, tapi di pasar murah harganya hanya Rp20.000 saja. Dan yang cukup signifikan adalah harga bawang merah. Di pasaran bisa mencapai Rp40.000 per kilogramnya, tapi kalau di operasi pasar murah ini harganya bisa hanya dibanderol dengan Rp27.000 saja. Namun sayangnya beberapa komoditas kehabisan stok dan belum dipasok kembali seperti tepung terigu, telur, bawang merah, dan juga gula pasir. Nah, untuk berbicara mengenai kira-kira apa sih yang membuat harga di operasi pasar ini jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran dan juga bagaimana PD Pasar Jaya menjaga stok pangan untuk operasi pasar ini telah bersama kami Bapak Gatra Faganza selaku Humas PD Pasar Jaya. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak, ini apa sih Pak yang menyebabkan harga di operasi pasar ini lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran yang biasa, Pak? Ya, sebetulnya ini salah satu bentuk sinergi antara 3 BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, yaitu PD Pasar Jaya, Cipinang Food Station, dan PD Dharma Jaya. Sehingga kenapa harga bisa lebih murah? Karena kami dari PD Pasar Jaya langsung dapat barang tersebut dari supplier langsung, yaitu itu tadi Cipinang Food Station dan PD Dharma Jaya. Sehingga barang yang kita kembali jual ke masyarakat harganya bisa lebih murah. Karena kita melakukan itu tadi pemangkasan rantai distribusi. Oke. Lalu di sini kan beberapa barang habis Pak stoknya dan dikeluhkan oleh pembeli gitu ya Pak ya. Nah, dari Pasar Jaya sendiri apa sih Pak upaya yang dilakukan untuk menjaga stok pangan sendiri Pak supaya nggak kehabisan gitu? Ya, sejauh ini kan kami baru mulai beroperasi sekitar 5 hari ya sampai dengan hari ini. Jadi ya selama 5 hari ini kami akan terus melakukan evaluasi terhadap
kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Sehingga setelah kita melakukan evaluasi, kita melakukan mapping terhadap komoditas-komoditas apa yang menjadi favorit di masyarakat di titik-titik mana saja, sehingga ke depannya kami bisa minimalisir kemungkinan kehabisan stok seperti ini. Oke, lalu di sini kan harganya jauh berbeda dengan harga di pasaran dan lebih murah pastinya ya Pak ya. Nah, bagaimana PD Pasar Jaya sendiri ini menjaga agar tidak terjadi gesekan begitu dengan pedagang-pedagang lain di pasar biasa? Sejauh ini namanya pro kontra pasti ada ya, cuman ini juga sebagai satu bentuk informasi maupun himbauan kepada pedagang bahwa ini satu informasi yang baru bahwa PD Pasar Jaya, Cipinang Food Station maupun PD Dharma Jaya ternyata mempunyai stok komoditi yang lebih murah. Mungkin bisa jadi opsi kepada para pedagang untuk sebagai supplier yang dia bisa menjadi dapat opsi yang lain, supplier yang lain. Jadi pedagang pun nantinya bisa menjual harga yang lebih murah ke masyarakat. Sebetulnya itu sih, lihat dari sisi positifnya aja. Oke, baik, terima kasih Pak Gatra ya. Nah, sekarang saya juga sudah bersama dengan pembeli yang antusias sekali menghadiri pasar murah di Palmerah ini. Dari jam 8 pagi sudah antri standby di depan tenda. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi. Ya, Ibu tadi di pasar murah beri apa aja nih Bu? Rencana tadi mau beli telur ya Mbak. Telur, gula pasir, tepung terigu, cabai. Ternyata tepung terigunya habis, yang ada cabai, bawang merahnya juga habis. Sebetulnya saya udah antri dari pagi tadi. Gitu. Oke, terus gimana Bu ketika tahu habis, yang mau dibeli habis, padahal harganya murah, jauh murah. Gimana tanggapan Ibu gimana? Ya sebetulnya sih kita kecewa juga ya, karena udah dari jauh-jauh kita antri dari pagi, ternyata stoknya habis. Cuma kita menghimbau kepada PD Pasar Jaya, dimohon supaya stok itu jangan sampai habis gitu. Karena ini kan baru 5 hari Mbak, masa 5 hari udah habis gitu loh Mbak. Maunya sih stoknya itu tersedia gitu. Jadi kita sebagai masyarakat juga nggak kecewa gitu. Oke, harapan Ibu apa nih dengan adanya operasi pasar murah ini? Apa harapan Ibu nih selama kurang lebih 1 bulan ke depan nanti? Ya, harapan saya gitu Mbak, supaya stok itu tersedia. Seperti tepung terigu, telur, minyak, itu kan sangat dibutuhkan Mbak. Karena saya di sini juga dagang ya Mbak ya, kita dagang gorengan, kan perlu sekali dengan tepung terigu, minyak, bawang merah, cabai juga Mbak, karena kita bikin sambelnya gitu Mbak. Jadi harapan saya supaya secepatnya stok itu tersedia gitu, sampai di akhir ada pasar murah yaitu 17 Juli. Ya. Oke, terima kasih Ibu untuk waktunya ya. Ya pemirsa, operasi pasar murah ini masih akan berlangsung hingga tanggal 17 Juli mendatang. Dan tak hanya di pasar Palmerah saja, tapi ada 20 pasar PD Pasar Jaya yang melaksanakan operasi pasar murah. Di antaranya Pasar Glodok, Pasar Grogol, Pasar Sunter, Pasar Jatinegara. Ya, sekian laporan dari kami, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk laporan Anda Rizky ya. Semoga ini memang membantu masyarakat di tengah harga yang makin melambung ya. Betul, sekali ada kestabilan harga selama bulan puasa tentunya. Dan pemirsa, selanjutnya kami akan membahas tentang keberadaan Yellow Box Junction dan sosialisasi keberadaannya kepada masyarakat. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan kini kita memasuki segmen Bincang Indonesia. Nah ini Dika dan pemirsa, kalau misalnya kita sebagai pengguna lalu lintas sering melewati perempatan atau simpang jalan, yang terlintas apa sih? Ruwet pastinya, karena semua dari berbagai sisi maunya duluan, akhirnya mereka jadi malah terhambat di tengah dan akhirnya stuck dan macetnya panjang banget. Iya, biasanya kalau udah satu stuck, apalagi yang namanya persimpangan itu udah deh berhenti lama di situ tin, yang akhirnya semakin telat, kemudian kita juga semakin panik gitu kan. Tapi memang keberadaan Yellow Box Junction yang beberapa tahun terakhir ini sudah ada di ibu kota dan di beberapa kota lainnya sebenarnya cukup membantu ya. Oke, cukup membantu, tapi mungkin masyarakat masih banyak yang belum tahu fungsinya apa. Nah, kita akan bahas lebih lanjut hari ini bersama pengamat transportasi dari UI, yaitu Ibu Ellen Tangkudung. Tapi sebelum kita berbincang lebih lanjut tentang Yellow Box Junction, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Untuk menghindari penumpukan kendaraan di perempatan jalan protokol, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerapkan marka jalan bernama Yellow Box Junction. Marka jalan yang telah diterapkan Indonesia sejak tahun 2010 ini berbentuk bujur sangkar berwarna kuning yang tergambar di atas aspal. Yellow Box Junction merupakan batas steril kendaraan yang melarang kendaraan dari arah berlawanan melintas ketika masih terjadi penumpukan di atas Yellow Box,
walaupun lampu lalu lintas menyala hijau. Yellow Box Junction ditempatkan di perempatan-perempatan besar dengan volume kendaraan yang padat seperti perempatan Sarinah, Harmoni, dan Pluit. Sampai saat ini, Jakarta telah memiliki 12 Yellow Box dan berencana menambah 29 titik Yellow Box di seluruh Jakarta. Dalam rangka sosialisasi dan penegakan aturan, Dinas Perhubungan menyiagakan 25 petugasnya di area Yellow Box Junction. Apabila kedapatan ada yang melanggar, petugas akan mengenakan sanksi tilang dan denda ratusan ribu. Ya walaupun lampu hijau, lo jalan juga percuma, nggak bisa jalan, orang di depannya macet gitu. Kenapa nggak dikasih kesempatan yang di samping dulu? Sehingga kalau semua macet nanti stagnan, jadi repot. Nah hal seperti itulah ya. Nah yang saya katakan tadi, hal seperti itu yang harus perlu disosialisasikan terus. Ya kita sih berharap ya jangan terlalu banyak jadi tilang. Ya kalau banyak tilang berarti kan masih banyak orang yang melanggar. Iya itu aja indikatornya kan seperti itu ya. Tadi ya dibilang bahwa kata Kadisub juga masih walaupun lampunya hijau tapi tetap aja nggak bisa jalan karena macet. Karena memang persimpangan ini benar-benar sangat-sangat riskan ya karena mobil-duluan. Nah, bagaimana sebenarnya penerapan marka jalan dan apakah sosialisasinya sudah efektif? Kita akan berbincang lebih lanjut bersama Ibu Ellen Tangkudung. Selamat datang di Halo Indonesia. Terima kasih atas kedatangannya, Bu. Sehat ya, Bu ya? Sehat. Baik, kita bicara tentang Yellow Box Junction. Ini sebenarnya marka jalan yang bukan barang baru sebenarnya, tapi memang orang-orang masih banyak yang belum mengetahui fungsinya seperti apa. Ini seperti apa? Kenapa? Apa sosialisasinya yang kurang? Atau memang penerapannya memang masih sulit? Saya pikir ini ada dua hal itu. Sosialisasi memang belum terlalu banyak dan untuk Jakarta penerapannya itu sulit karena sudah terlalu biasa orang berlalu lintas dengan melanggar. Budaya ya. Jangan budaya harusnya baik ya. Harus dirubah ya. Nah, jadi memang perlu sosialisasi terus-menerus dan ini kan sebenarnya suatu aturan yang sudah ada di Undang-Undang Undang-Undang 22 tahun 2009 dan juga ada peraturan menterinya juga sudah ada sehingga sangat kuat statusnya untuk diikuti. Nah, masalahnya orang banyak yang belum tahu. Bahkan di Satpas pengujian untuk mendapatkan SIM pun itu sudah diuji. Sudah ada. Ya, Bu, ya? Sudah ada di lapangan di sana untuk orang dites apakah dia mengerti soal Yellow Box Junction. Ya, khusus untuk Yellow Box Junction itu ada. Gitu. Simulasi sudah ada. Ya, langsung ya di lapangan, Jadi bukan ini di lapangan sudah ada Yellow Box-nya. Ya, kalau yang nggak ngerti ya nggak lulus gitu. Terus gimana sih Bu kalau bicara tentang tadi sudah diterapkan sampai ke untuk syarat untuk mendapatkan SIM dan lain-lain. Kita memang dari dulu masalah klasiknya adalah kesadaran pengguna lalu lintas yang masih rendah. Tapi kalau sebetulnya ini dijalankan sesuai peraturan, apakah Yellow Box Junction ini bisa berfungsi secara efektif untuk mengurai kemacetan secara signifikan atau sebetulnya cuma pemindahan titik penumpukannya aja sih Bu? Bisa sangat membantu karena begini itu Yellow Box itu kan garis-garis di mana itu harus steril. Nah ketika ada mobil di depan masih mengantri dan kita sudah hijau, kita jangan maju. Kenapa? Karena itu sering terjadi itu stuck di situ. Nah kalau stuck itu kan akan berakibat kemacetan di mana-mana. Apalagi beberapa simpang di Jakarta ini termasuk yang di Tamrin itu jaraknya nggak jauh. Jadi kalau stuck di sini pengaruh ke simpang yang lain terjadi juga, sehingga memang Yellow Box Junction ini akan membantu untuk tidak terjadi istilahnya terkunci, gitu. Nah itu bisa terjadi, bisa berlaku kalau orang taat. Nah bahkan sekarang garis stop atau garis henti di belakang harusnya stop di belakang marka itu saja di banyak simpang di Jakarta ini yang orang tidak taati. Apalagi lihat Yellow Box seperti itu yang kata aduh kosong di depannya gitu. Kayaknya kalau warga Jakarta tuh pengguna lalu lintasnya nggak boleh lihat lahan kosong, udah langsung tempatin. Nggak boleh lihat jalan kosong, apalagi sepeda motor ya. Sesempit apapun akan dilewati gitu. Baik, nah ini kan sebenarnya sudah diadopsi sejak 6 tahun yang lalu. Tapi memang pengaplikasiannya memang belum efektif hingga saat ini. Ya, sudah ada aplikasinya di beberapa tempat, tapi ya begitu. Dulu di jalan di Penogoro juga sudah ada, Imam Bonjol sudah ada.
Tetapi memang begitu banyak masyarakat yang belum tahu. Nah itu dia, sosialisasinya kan sebenarnya ada beberapa model ya Bu ya. Ada yang modelnya dengan pemberitahuan secara digital, ada juga petugas di SUB yang di sana. Nah, kenapa belum efektif sampai saat ini? Kita akan bahas setelah jeda berikut ya Bu ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Iya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan masih dalam pembahasan tentang Yellow Box Junction. Ya. Kembali ke narasumber kita Ibu Ellen Tangkudung. Bu, kalau bicara tentang Yellow Box Junction sebetulnya kan erat kaitannya dengan ini ya Bu, lampu merah, kedisiplinan lampu merah. Tapi seperti tadi kita bahas, banyak yang ternyata lampunya kuning malah masih diterabas, bukannya siap-siap untuk berhenti. Bahkan sudah hijau ya. Ya, bahkan sudah hijau, boro-boro untuk menaati traffic yellow box-nya tersebut. Nah, kalau bicara tentang pengaplikasian ideal yellow box di luar negeri, kabarnya itu bisa bahkan mengeliminir fungsi traffic light ya Bu. Katanya ditiadakan karena fungsinya sudah maksudnya pengendaranya sudah pada disiplin nih Bu untuk berhenti ketika ada mobil di depannya. Nah, kira-kira someday ini kita berharap ya ke depannya mungkin nggak itu dilakukan untuk efektivitas dan penghematan listrik mungkin? Kalau ditanya mungkin selalu harusnya mungkin ya. Tetapi untuk diterapkan di Jakarta, di Indonesia mungkinnya tuh masih jauh. Karena marka jalan yang lainnya saja masih tidak ditaati, ya. Walaupun harusnya nggak pesimis, tapi ya agak sulit ya. Dan sebenarnya bagian dari aturan lalu lintas yang harusnya paling bisa ditaati adalah lampu lalu lintas, karena jelas merah, kuning, hijau, ya jelas itu, sehingga lebih banyak yang tahu lah kalau merah itu harus berhenti. Yang berikutnya adalah rambu-rambu, kemudian marka. Marka di gambar atau dicat di garis di permukaan jalan itu sering tidak ditaati. Ya, orang nggak tahu kalau itu putus-putus garisnya karena apa, kalau itu jadi satu full artinya begitu karena apa, apalagi yellow box gitu. Tapi benar kalau itu sudah disiplin, optimal ya, dan memang benar-benar simpang itu secara geometrik bagus, secara bentuknya ya bagus, sehingga orang bisa lihat ke depan dengan baik, ke kiri kanan dengan baik, maka itu bisa menggantikan lampu lalu lintas. Jadi kalau masih ada mobil di depannya yang dia tidak mungkin menyeberangi yellow box itu, berarti dia tidak maju, dan itu mungkin sangat ideal gitu. Nah, ini kemungkinan selalu ada mungkin, tapi walaupun di Indonesia mungkin masih jauh ya. Tapi baik, untuk bisa setidaknya meminimalisir ketidaktertiban ini, makanya dilakukan sosialisasi baik secara verbal, ada juga memang ada informasi secara digital yang terus berulang di persimpangan. Tapi kan ini juga kadang-kadang karena mereka juga sibuk dengan mobilitasnya, tidak terdengar dengan baik. Bahkan yang sedang di persimpangan walaupun sedang berbunyi, mereka sampai nggak ngerti gitu yellow box junction itu apa. Ini apakah memang efektif sosialisasi seperti ini? Iya, sosialisasi itu harus bisa dilakukan dengan segala cara, ya, dengan langsung kepada pengemudi di jalan, bisa juga dengan lewat media TV, media apapun. Kemudian mungkin juga yang paling efektif itu adalah yang dibaca. Jadi artinya ada banner atau ada apapun di pinggir jalan yang memberikan informasi apa itu fungsi yellow box. Karena yellow box sebagai marka itu juga ada implikasi terhadap hukumnya. Jadi kalau dilanggar pun itu ada sanksinya. Dan sanksinya itu tertulis juga di undang-undang. Gitu. Oke, dan ini biasanya masyarakat paling males berhubungan dengan sanksi. Ini untuk mengingatkan kembali masyarakat tentang apa sih yellow box junction dan apa fungsinya, kita saksikan dulu sosialisasi tentang yellow box junction. Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah melakukan sosialisasi terkait yellow box junction melalui petugas dan pengeras suara yang terpasang di setiap lampu lalu lintas di jalan protokol. Walau demikian, masih banyak pengguna jalan yang belum mengetahui fungsi dan makna dari marka jalan yellow box junction ini.
Kalau nggak salah kalau misalnya kita udah ada kemacetan gitu, kita masih di dalam kotak yang kuning itu, jadi nggak boleh terus jalan. Kalau setahu saya kayak gitu, tapi masih belum banyak penyuluhan tentang yellow box junction itu. Yang itu? Iya. Fungsinya tuh hati-hati perempatan. Wah, kurang tahu saya. Belum tahu. Suruh hati-hati aja kita perlahan karena di kedua perapatan. Itu tidak tahu mengenal sama sekali ya. Itu biasanya katanya yellow car ya. Jadi kalau udah macet, kalau udah di tengah kena denda katanya. Ya tahu. Itu buat biar kita nggak melanggar lampu merah aja. Kan udah ada pengumumannya kan yang di Sarinah itu. Garis-garis kuning yang depan ini? Iya betul. Fungsinya buat apa Bapak sudah tahu belum? Belum. Kurang tahu deh. Nah, ya. Yang mana kayak apa ya? Saya belum lihat gambarnya. Belum tahu ya Pak ya? Belum tahu. Tahu. Baik, banyak mayoritas belum tahu ya Bu. Belum tahu. Belum tahu, ada juga yang acu tak acu. Iya, acu tak acu. Atau yang penting itu supir taksi takut kena denda. Iya, supir taksi. Artinya dia ada di jalan terus gitu setiap Tuh, hari. ini tidak tahu nih. Ini kan cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Bagaimana tanggapan Bu Ellen? Iya, saya juga kaget juga loh. Ternyata memang banyak sekali yang belum tahu. Berarti memang perlu sekali istilahnya penyuluhan, sosialisasi dalam bentuk apapun, dan juga masyarakat selain yellow box itu harus tahu juga fungsi marka. Jadi itu kan marka ada di jalan. Kadang-kadang mereka juga kurang tahu tuh marka itu apa fungsinya, bahwa nggak boleh pindah-pindah lajur misalnya. Itu juga kurang tahu. Tapi khusus untuk yellow box memang harus dilakukan sosialisasi sebanyak-banyaknya mungkin. Betul, karena ini menyangkut keamanan orang lain juga ya. Pasti, dan kemacetan. Untuk daerah-daerah Jakarta yang sudah sangat macet, ini bisa sangat membantu untuk tidak terjadi terkunci. Gitu. Jadi jangan protes macet terus Jakarta kalau mereka nggak mau taat terhadap lalu lintas. Ya. Coba kalau bicara tentang sebetulnya siapa sih pihak yang paling bertanggung jawab untuk sosialisasi ini? Apakah dari pihak regulator seperti misalnya Dinas Perhubungan Darat atau justru dari pihak kepolisian sebagai pelaku regulasinya di lapangan, Bu? Walaupun ini terkait dari seluruh pihak ya, tapi kira-kira paling konkret nanti bisa ditambah dari mana nih bentuk sosialisasinya? Ya, sebenarnya kalau dari pihak regulator dan kepolisian itu dua-duanya wajib memberikan sosialisasi. Regulator yang membuat regulasi sehingga regulasi itu harus diketahui oleh masyarakat. Kalau polisi sebagai penegak hukum, nah kalau dia menegakkan hukum kan harusnya masyarakat tahu hal-hal yang terkait dengan hukum itu. Dan itu sebaiknya mereka kedua-duanya punya tanggung jawab itu. Tetapi jangan lupa di kita ini ada juga bagian dari pendidikan. Nah, pendidikan ini juga bisa berkontribusi terhadap sosialisasi ini. Jadi mulai dari anak kecil sudah diajarkan apa itu marka, itu rambu, dan itu lampu lalu lintas misalnya. Dan mungkin yellow box ini belum masuk merambah sampai ke pengetahuan anak-anak. Tetapi kalau itu bisa masuk walaupun mereka belum bisa mengendarai kendaraan, itu paling tidak bisa mengingatkan orang tuanya. Tiba-tiba kalau anaknya mengatakan, ayah, ibu itu kita tidak boleh lewat situ kalau misalnya masih ada, itu harus steril misalnya. Kan mereka orang tuanya akan kaget juga loh. Saya diingatkan karena kalau ditegur anak lebih kena ya dibanding si regulator tadi. Jadi kalau mau ditambahkan itu dari pendidikan. Tapi yang bisa juga membantu itu adalah media seperti TV ini dengan dengan informasi yang jelas, ada video, ada gambar yang jelas dan itu tonton orang. Itu saya pikir baik juga. Baik, nah ini kan nantinya rencananya akan ditambah di 20-an titik di Jakarta. Nah kira-kira efektivitasnya seperti apa? Kita akan bahas setelah jeda berikut ya Bu ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan masih menarik sekali perbincangan kita tentang Yellow Box Junction dan sosialisasinya. Kalau tadi kita melihat lucu-lucu nih tanggapan masyarakat ya Dika, ada yang belum tahu sama sekali. Bahkan ada yang taunya, iya ada yang cuek dan yang penting nggak kena denda itu ya. Nanti bicara tentang denda, pasti masyarakat memang paling anti kalau sudah bicara tentang sanksi, apalagi harus mengeluarkan uang karena kesalahan. Tapi mereka enggan juga untuk tertib gitu ya. Sebenarnya untuk sanksi sendiri untuk pelanggar Yellow Box Junction ini menurut Bu Ellen sendiri sudah cukup ini nggak sih, cukup adil?
Ya, yellow box junction itu golongannya marka jalan. Nah, marka jalan di dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 itu ada pelanggaran terhadap marka jalan, ada dendanya dan tertulis maksimum 500.000. Nah, itu masalah maksimum itu karena pelanggaran lalu lintas itu sering dianggap tipiring, tidak pidana ringan, sehingga ketika masuk ke pengadilan itu ya karena itu maksimum, tinggal kalau nggak tahu pertimbangan hakim seperti apa bisa jadi rendah juga. Tetapi bahwa ada dendanya itu statusnya sama dengan marka-marka lainnya. Jadi marka stop untuk lampu merah misalnya itu di garis henti harus berhenti di belakangnya sama. Jadi kalau dilanggar ya? itu bisa sampai 500.000 gitu. Oke, tapi masih juga mungkin tadi lagi balik ke tidak tahuan mereka ya? Iya, saya melihat ini bukan soal mereka tidak takut untuk melanggar, tetapi tidak tahu. Tapi yang berikutnya memang upaya disiplin itu dari masyarakat masih sangat kurang. Karena yang penting adalah saya cepat sampai di tempat tujuan. Kemudian bagaimana caranya bisa keluar dari suatu kemacetan. Jadi kalau udah macet, apalagi sepeda motor ya, gimana caranya keluar dan lebih depan dari yang lain. Gitu. Betul. Memang untuk mendisiplinkan bangsa ini perlu tindakan tegas yang berkesinambungan ya Bu ya. Iya, sangat setuju ya. Dan dimulai dari kita sendiri mungkin aparatnya. Nah Bu, kalau sempat membaca-baca juga nih, katanya kan pihak Pemprov juga bekerja sama dengan pihak swasta untuk memberikan itu ya Bu, sponsor dalam bentuk CSR perusahaan untuk membuat yellow box, kemudian boleh nih beriklan menaruh logonya. Nah, kira-kira itu efektif nggak sih untuk dari tadi kita menambah dari sisi kuantitasnya yellow box. Kemudian apakah itu juga seharusnya dibarengi dengan mereka CSR untuk sosialisasi gitu loh Bu, bantu-bantu untuk ke jalan turun langsung ke pengguna. Harusnya seperti apa Bu? Saya kalau dikatakan sebagai CSR, saya lebih condong untuk di CSR untuk lebih ke sosialisasi. Karena pembuatan yellow box itu kalau pakai sponsor nggak keterlaluan ya. Itu murah sebenarnya. Itu hanya cat di marka jalan, tidak perlu biaya mahal. Saya pikir yang mahal itu ya adalah sosialisasi, bagaimana masyarakat bisa tahu. Jadi kalaupun mau ada CSR lebih fokus kepada sosialisasinya. Kalau untuk gambar markanya memang pakai cat khusus tapi nggak terlalu mahal. Itu biar di sub PU saya nggak tahu, tapi biar Pemda saja yang melakukannya. Gitu. Jadi sebenarnya bukan masalahnya secara fisik ya, bukan secara uang juga. Betul. Ya, jadi memang harusnya sosialisasi yang lebih diperbanyak. Dan bagaimana masyarakat tahu bahwa itu yellow box itu bisa membantu untuk kelancaran lalu lintas gitu. Oke, nah ini sebenarnya nantinya kira-kira nih setelah ditambah ya 20-an. Apakah benar-benar menjadi solusi mengurai kemacetan di Jakarta? Tidak serta-merta seperti itu. Mengurangi kemacetan itu kalau ada yellow box itu mengurangi terkuncinya suatu kemacetan di simpang. Ya, jadi supaya kalau terkunci kan itu mengurainya, kadang-kadang kita dalam mobil menunggu ada kondektur dari Metro Mini turun untuk ikut membantu gitu kan, kadang-kadang seperti itu karena belum tentu ada petugas di situ. Jadi kalau sudah terkunci memang sulit karena tidak ada orang mau ngalah, tidak ada orang yang mau membantu untuk mengurai itu. Nah itu persoalannya yang harus diselesaikan. Kalau misalnya mengurai kemacetan, saya lebih condong kepada kalau mobil di jalan raya itu berkurang. Itu baru mengurangi kemacetan. Nah, itu solusi yang sebenarnya ya. Iya, jadi tidak banyak orang menggunakan mobil lagi karena mereka beralih ke angkutan umum. Nah, itu lebih ini. Karena kalau ditanya apa penyebab kemacetan, bukan karena tidak ada yellow box, tapi karena jumlah kendaraan di jalan raya itu sudah terlalu banyak. Jadi memang penggunanya berkurang, otomatis kepadatannya berkurang dan tidak ada lagi melanggar yellow box yang kita harapkan. Karena satu, ketertiban pengguna jalan akan berimbas pada ribuan pengguna jalan lainnya. Terima kasih untuk kehadirannya Bu Ellen. Sukses terus dan semoga transportasi ibu kota makin baik ya. Baik. Pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.
Terima kasih Anda masih di Halo Indonesia. Pemirsa, bandar serta pengguna narkoba kini tidak hanya dilakoni oleh orang-orang dewasa, namun juga merambah ke tingkat pelajar sekolah. Ya, untuk itu edukasi mengenai bahaya dan akibat dari konsumsi narkoba terus digaungkan di berbagai kalangan. Salah satunya melalui saung edukasi anti narkoba yang didirikan di Kampung 99 Pepohonan, Depok, Jawa Barat. Salah satu lembaga yang fokus untuk memerangi peredaran narkoba di Indonesia adalah GRANAT atau Gerakan Nasional Anti Narkotika. Lembaga yang berdiri sejak tahun 1999 ini yakin bahwa edukasi mengenai bahaya narkoba harus ditanamkan pada generasi penerus bangsa sejak dini untuk memutus mata rantai peredaran serta penggunaan narkoba di Indonesia. Salah satu program edukasi anti narkoba terbaru yang diinisiasi oleh GRANAT adalah pendirian Saung Edukasi Anti Narkoba. Saung ini berdiri berkat dukungan Kampung 99 Pepohonan yang menghibahkan sebidang lahan di lokasi wisata tersebut untuk dibuat saung yang berisi poster-poster mengenai bahaya narkoba. Awal mulanya kami terinspirasi dari 6 perintah Presiden Republik Indonesia. Salah satu poin perintah Presiden adalah pencegahan kreatif dalam menghadapi penanggulangan masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Kebetulan yang punya saung, yang punya Kampung 99 Pepohonan ini adalah salah satu pimpinan dari GRANAT. Kalau Abi membangun bisnis, ya ruangnya nggak ada, ya. Atau kalau Abi cuma membangun satu asrama yatim piatu, ruangnya nggak ada. Tapi konsekuensi daripada membangun dan membina kehidupan, maka seluruh yang problem di masyarakat ini dalam kehidupan kita ini harus kita bisa tampung. Saung ini diresmikan pada Jumat 3 Juni 2016 lalu dan dihadiri oleh perwakilan GRANAT, Saung 99 Pepohonan, Polsek Limo dan Taruna Akpol, pelajar dan perwakilan guru, serta tokoh agama dan masyarakat setempat. Saung Edukasi Anti Narkoba ini merupakan rumah edukasi narkoba ketiga yang didirikan di Indonesia setelah rumah edukasi yang dibangun di Cipayung dan Manado. Saung Edukasi Anti Narkoba ini merupakan cara edukasi kreatif yang dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan untuk mengetahui jenis, bahaya, serta akibat dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Ferawati, Budi Wirutomo, The ITV. Pemirsa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, pemerintah Indonesia menerapkan pemberlakuan syariat Islam atau kanun di seluruh wilayah Nangro Aceh Darussalam. Ya, bagaimana pelaksanaan penerapan syariat Islam di Nangro Aceh Darussalam dan bagaimana tanggapan masyarakat di sana? Berikut liputannya. Di seluruh daerah istimewa Aceh, terdapat sebuah peraturan perundang-undangan atau sejenis peraturan daerah yang disebut dengan kanun, yaitu peraturan yang dilandaskan pada syariat Islam di Banda Aceh. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Nomor 11 Tahun 2006 yang mengamanatkan pemberlakuan syariat Islam di seluruh wilayah Aceh, termasuk Banda Aceh yang merupakan ibu kota Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Hal yang paling terlihat dari pemberlakuan kanun di Banda Aceh adalah tata cara berpakaian masyarakat. Di wilayah ini, semua orang berpakaian tertutup dan sopan. Tata cara berpakaian ini juga diterapkan pada wisatawan yang datang ke Banda Aceh. Selain mengatur tata cara berpakaian, beberapa aspek seperti ketenaga kerjaan, perbankan, dan banyak hal lainnya juga diatur secara terperinci pada rancangan kanun. Sebenarnya istilah kanun itu kalau di kabupaten kota ataupun di negara Nusantara lainnya kita di selain dari di Aceh, itu namanya sebenarnya kalau tataran provinsi ataupun tataran kabupaten kota namanya perda, peraturan daerah. Cuma karena kami ini adalah Aceh ini sudah memberlakukan syariat Islam, memakai bahasa kanun. Kanun itu dalam bahasa Arab itu artinya peraturan. Dan sebenarnya peraturan ini adalah
hampir sama juga dengan peraturan-peraturan di kabupaten kota lain. Cuma ini lebih kita merujuk, istilahnya mengambil dasar pada tuntunan Islam. Itu saja. Salah satu kanun yang paling sering menjadi bahan kontroversi dan pemberitaan adalah kanun jinayah. Berbagai lembaga cukup sering mengajukan protes terhadap pemberlakuan kanun yang satu ini. Berbagai faktor disodorkan menjadi alasan keberatan pemberlakuan kanun jinayah. Kanun jinayat mengatur tentang perbuatan yang dilarang syariat Islam. Kalau saya sih nganggapnya positif aja ya. Ini terutama di Aceh itu negeri yang menegakkan syariat Islam seperti itu. Dan ini saya rasa bagus diterapkan di Aceh. Kalau dibilang membatasi ruang gerak anak muda, saya pikir tidak. Malah akan menuntun anak muda ke jalan yang lebih benar seperti itu. Sebenarnya tergantung ya, kan kok misalnya anak muda kan banyak versi. Kalau untuk saya sendiri sih sebenarnya nggak mengikat, karena kok menurut saya kanun ini sendiri kan dibuat untuk kemaslahatan kita, apalagi perempuannya. Saya merasa ini cukup sangat bermanfaat sih. Saat ini, kanun terlihat seperti realitas yang sulit untuk dipahami, terasa menakutkan dan sulit untuk ditoleransi. Namun sesungguhnya, bagi umat Islam yang hidup di zaman modern ini, kanun adalah salah satu bukti bahwa Tuhan menyayangi umatnya. Tim Liputan, DAI TV. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca dari beberapa kota besar di Indonesia. Ya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @daai_tv dan @haloindodaai_tv. Akhir kata saya Astia Dika. Dan saya Lauren Evelyn, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.